Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Yohanes pasal yang pertama, ayatnya yang ke-43 sampai ayatnya yang ke-51. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang baik, waktu dan kesempatan yang terindah yang Kau berikan bagi setiap kami. Tuhan Yesus, satu kerinduan kami, dengaran akan firman-Mu, maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Firman Tuhan seperti yang saya sebut tadi, tertulis dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-43 sampai ayatnya yang ke-51. Begini firman Tuhan. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah. Engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sampai kepada saat-saat yang begitu indah, saat-saat bagaimana seperti tema kita mengatakan, Tuhan mengenalmu. Bukankah itu bahagia sekali ketika kita dikenal oleh Tuhan? Iya kan? Wah, kita dikenal, artinya kita dimengerti, pasti indah sekali lah. Sedangkan kita mengenal seseorang saja, kita bahagia sekali. Makanya dengan sedikit kemampuan yang tidak seberapa, saya mau bernyanyi dulu dengan hidup pujian kepada Tuhan. Mungkin kita sudah biasa atau tidak asing lagi dengan lagu ini. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimanya dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu,
Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan mengenal hatiku. Itu tema kita, Tuhan mengenal hatimu. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan saat ini menghadirkan sebuah perjalanan waktu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia memilih pribadi yang menjadi murid-muridnya. Dan ini menjadi bahagian awal dari bagaimana Tuhan Yesus memilih dan menetapkan siapa yang menjadi pribadi yang akan mengikut dia, menemaninya di dalam perjalanannya, menginjili, melayani di tengah-tengah dunia ini. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertama sekali kita diantar kepada sebuah kenyataan keberadaan bagaimana Yesus bertemu dengan Filipus. Seperti Andreas, ternyata Filipus juga tidak dapat menyimpan kabar baik itu untuk dirinya sendiri. Sama seperti seorang filsuf Godet mengatakan, satu obor yang menyala akan menyalakan obor-obor yang lain. Karena Filipus sudah bertemu dan dipilih menjadi pribadi murid Tuhan, lalu dia pergi menjumpai temannya yang bernama Nathanael, seperti yang dikisahkan dalam perikop kita saat ini. Filipus tidak mau tinggal diam, sama seperti obor tadi yang akan menyalakan obor yang lain. Seorang Filipus juga menerima kabar baik dan memberitakan kabar baik itu. Pemilihannya menjadi kekuatannya untuk juga menceritakan bagaimana dia dipilih oleh Tuhan menjadi muridnya. Di sini kita melihat bagaimana dia menemui temannya yang bernama Nathanael dan dia menceritakan perjumpaan yang indah dengan Tuhan Yesus itu. Dan saudara-saudara yang berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertama sekali respon yang kita lihat adalah ketika dia bercerita bahwa Filipus bertemu dengan Tuhan Yesus, ternyata Nathanael memberi respon di ayat 46 itu. Katanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Mungkin ada sesuatu pemikiran di dalam diri Nathanael, apa iya gitu ya, Nazaret kota atau daerah yang kecil, masakan bisa ada seorang pribadi sosok Tuhan Yesus hadir di sana, sehingga dia mengatakan mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret. Apa yang bisa kita lihat dalam situasi itu? Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa ternyata Nathanael berpikir seperti orang kebanyakan ketika itu, atau mungkin juga sekarang ya. Orang berpikir bahwa apa iya dari kota kecil, apa iya dari daerah terpencil, apa iya dari desa, muncul sesuatu yang wah gitu ya. Tapi ternyata Filipus adalah sebuah pribadi yang saya pikir cukup bijak
menanggapi apa yang dialami atau apa yang ditanyakan atau menjadi pemikiran seorang Nathanael yang mengatakan mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret. Ini hal yang luar biasa yang kita pelajari tentang pribadi yang pertama itu, Filipus. Filipus ternyata mengatakan, mari dan lihatlah. Itu menjadi pesan buat kita saat ini, bahwa ternyata Filipus mengajar kita bahwa tidak baik untuk berdebat, untuk adu argumen dalam mengenalkan siapa Yesus dalam kehidupan kita. Dan memang ternyata banyak orang mengikut Kristus, banyak orang percaya kepada Kristus bukanlah dari hasil sebuah perdebatan panjang atau bukan sesuatu adu argumen yang begitu luar biasa, tapi semua oleh gerakan iman percaya bagaimana luar biasanya Tuhan memberikan dirinya untuk menyelamatkan umat manusia. Dan sekali lagi saya mengatakan dalam firman Tuhan ini, Filipus cukup berkata mari dan lihatlah. Dan itu menjadi kekuatan untuk setiap kita ketika kita mau dipilih dan mau menjadi pribadi murid Yesus. Mari dan lihatlah gitu ya. Ternyata Tuhan mau kita beranjak, kita bergerak, kita melihat dengan mata iman kita bagaimana karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Cukuplah dengan kata mari dan lihatlah. Tidak usah adu argumen, tidak usah perdebatan panjang. Tapi katakanlah kepada orang lain, mari dan lihatlah. Banyak orang menghujat Tuhan Yesus, banyak orang tidak suka dengan Tuhan Yesus. Jangan-jangan justru karena sebuah perdebatan, jangan-jangan justru karena adu argumen yang kita lakukan. Tanpa kita mau melihat, mempertunjukkan bagaimana luar biasanya Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Bagaimana karya Tuhan Yesus di dalam kehidupanmu. Itu hal yang pertama yang dinyatakan oleh kebenaran firman Tuhan ini. Cukuplah katakan, mari dan lihatlah dan tunjukkanlah karya Tuhan Yesus. Dan tunjukkanlah bagaimana Yesus berkarya di dalam kehidupanmu. Dan akhirnya Nathanael bertemu dengan Tuhan Yesus. Lalu apa yang berikut yang bisa kita lihat? Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Nathanael, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalam. Hal yang kedua yang mau dinyatakan adalah murid Yesus itu adalah pribadi yang tidak menyimpan kepalsuan di dalam dirinya. Pribadi yang tidak bermuka dua, pribadi yang tidak pribadi yang tidak penuh dengan kemunafikan, pribadi yang tulus, polos, lugu, yang memberikan dirinya seutuhnya kepada Tuhan. Pribadi yang tidak bertopeng, jangan seperti lagu itu ya, mari buka dulu topengmu. Tuhan tidak suka yang bermuka dua. Kalaupun kita sekarang bermasker misalnya, dia menghadapi pandemi COVID-19 ini, cukuplah mulut yang dimasker. Jangan bermasker lagi hatimu, jangan tutupin hatimu untuk sebuah kepalsuan di tengah-tengah kehidupan ini. Kalau engkau ingin menjadi pribadi yang menyukakan Tuhan, menjadi murid Tuhan, hadirlah menjadi pribadi yang sejati. Israel sejati yang dimaksud bukan hanya bicara tentang bangsa Israel atau pribadi orang Israel di tengah-tengah kehidupan kita, tapi bicara tentang bagaimana pengikut Tuhan yang sejati, yang tidak ada kepalsuan, yang tidak ada neko-neko di dalam kehidupannya. Lalu apa yang berikut yang mau dikatakan oleh firman Tuhan ini? Nathanael berkata, bagaimana engkau mengenal aku? Ini kekuatan lagu tadi. Bagaimana engkau mengenal aku? Lalu suruh Tuhan Yesus sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Artinya apa? Pemilihan Tuhan Yesus
di dalam kehidupan kita, menjadikan kita menjadi muridnya, itu sebenarnya adalah otoritas yang berada di dalam keberadaan diri Tuhan Yesus seutuhnya. Walaupun mungkin pada nats ini dikatakan bahwa Filipus yang mengajaknya, tapi jauh sebelum Filipus, Yesus sudah memilihnya. Mari kita melihat kekuatan nats itu. Seperti Nabi yang terdahulu yang mengatakan, bahkan di dalam rahim ibuku pun aku sudah engkau pilih. Paulus juga akhirnya mengatakan seperti itu, bahwa dia telah dipilih sejak dari rahim ibunya. Firman Tuhan menjadi kekuatan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan mau katakan bahwa Tuhan mengenal Natanael jauh sebelum Natanael hadir dan berada di dalam kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Natanael dikenal oleh Tuhan. Begitulah pengenalan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Tuhan mengenal Natanael melebihi bahkan sahabatnya sendiri, melebihi bahkan Filipus sendiri. Dan ungkapan yang luar biasa dari seorang Natanael yang mengatakan, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Dan itulah pengenalan yang luar biasa. Artinya Natanael mau mengatakan, perikop kita mau mengatakan bahwa murid yang sejati itu, murid yang diberkati Tuhan itu adalah tidak hanya murid yang dikenal oleh Tuhan Yesus, tapi murid yang juga mengenal siapa Tuhannya secara utuh, yang mengenal Yesusnya secara utuh. Maka Tuhan mengatakan, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Pengenalan Natanael kepada Tuhan Yesus itu ketika dia melekat, ketika dia berada selalu dengan Tuhan Yesus, maka imannya akan bertumbuh, maka pengenalannya akan semakin lebih dalam lagi, memahami, mengenal siapa Yesus itu yang sesungguhnya. Bahkan dikatakan langit akan terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Yang mau dikatakan adalah bahwa Yesus itu pemilik sorga seutuhnya, bahwa Yesus itu hadir di tengah-tengah dunia ini adalah utusan Allah. Yesus itu adalah pribadi pemilik sorga itu sesungguhnya. Bahkan malaikat-malaikat sendiri pun tunduk akannya. Sehingga tidak bisa dipisahkan antara Yesus dengan kerajaan Allah Bapa. Lalu apa? Menjadi refleksi buat kita pada saat ini. Dengan tema Allah mengenalmu, Tuhan mau katakan, saudara-saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau Tuhan cukup mengenal kita dengan baik, sudahkah kita juga mengenal Allah dengan baik? Apa maunya? Apa yang diinginkannya di dalam kehidupan kita? Apa kesukaan Tuhan? Apa maunya Tuhan? Apa yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan, dalam proses kehidupanmu? Lalu yang kedua, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimanapun background pemilihanmu, latar belakang pemilihanmu, sekarang justru saatnya engkau membuktikan bahwa pemilihan itu sudah engkau alami dan sudah engkau jalani. Maka hargailah pemilihan itu. Maka hargailah, maka wujudkanlah dengan kekuatan yang bersumber dari Tuhan, bahwa benar engkau dipilih oleh Tuhan. Coba banyak orang merusak pemilihan itu, menjadi pelayan, menjadi dikatakan murid Tuhan, tapi justru mencari makan di gereja, membuat proyek, membuat sesuatu, selalu dengan mengambil uang dari gereja dan memperkaya dirinya sendiri. Tapi firman Tuhan ingin mengatakan bagi kita, bagaimanapun backgroundmu, bagaimanapun latar belakangmu, ya katakanlah karena penggalangan massa, penggalangan keluarga ketika memilihmu menjadi pelayan Tuhan, cukuplah itu di masa lalu. Sekarang saatnya berbenahlah. Sebab apa? Tuhan mengenalmu. Jangan pakai topengmu, jangan bermuka dua, jangan ada kepalsuan di dalam dirimu. Ini dirimu, ini diriku, ini aku Tuhan. Pakailah aku, ini aku menjadi muridmu, dan Tuhanlah yang memilihmu. Amin. Tuhan memberkatimu. Kita bersatu dalam doa.
Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi setiap kami. Sebab Tuhan begitu mengenal kami, mengenal dengan baik. Dan biarlah juga kami juga mengenal Tuhan dengan baik. Di dalam kehidupan kami Tuhan, banyak latar belakang pemilihan kami. Menjadi murid Tuhan, menjadi anak Tuhan. Tapi satu hal yang pasti, latar belakang seperti apapun itu, biarlah Tuhan itu menjadi latar belakang dahulu ketika kami ada menjadi pribadi seperti itu. Tapi saatnya bagi kami sekarang menghargai pemilihan itu. Sebab kami teramat percaya Engkau mengenal kami, bahkan mengenal hati kami dengan baik. Biarlah Tuhan Yesus kami berproses dalam kehidupan kami. Kalaupun pemilihan kemarin adalah sesuatu yang tidak benar bagi Tuhan, tapi ketika kami telah menjadi pribadi yang Engkau pilih, kami melakukannya, kami menindaklanjutinya, kami merefleksikannya di dalam pelayanan yang sesungguhnya melayani Tuhan dan bukan untuk dilayani. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam kasih-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Enyahkan Tuhan virus corona ini. Amin.